Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, untuk membuka pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kepada Mbak Aisyah, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan pertama, yakni apa yang kami ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada. Jika melihat dan menilai identitas manusia Indonesia, tentu saja pasti kita kembali lagi ke Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia itu dituangkan dalam Pancasila. Dan hal inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Ya, lalu jika menilai Pancasila kan ada 5. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua manusia di Indonesia itu bertuhan dan memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti semua manusia di Indonesia itu diperlakukan secara sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi intinya memanusiakan manusia. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita tahu Indonesia lebih dari 1.400 suku yang ada di Indonesia. Jadi otomatis kebudayaannya berbeda, tapi kita tetap bersatu di bawah naungan Merah Putih. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan. Minal hikmat, kebijaksanaan. Berarti keputusan itu berdasarkan kepentingan umum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau suku. Jadi kalau di daerah-daerah ada RT, untuk menentukan RT kita harus bermusyawarah. Itu salah satu nilai yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sila kelima, kemanusiaan yang benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Iya, keadilan sosial. Iya, betul. Yang berarti semua masyarakat Indonesia, manusia di Indonesia itu saling tolong menolong, saling bersosial dalam membantu kekurangan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ainur. Kepada Mbak Ainur, dipersilakan. Kemudian, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Jadi pada dasarnya memang ya nilai-nilai luhur itu penting dalam penerapannya di kehidupan manusia Indonesia. Nah, yang pertama dirasa mampu untuk menjadi tameng atau fondasi dalam menanggulangi dekadensi moralitas yang ada. Seperti yang sekarang kita tahu bahwa adanya naik turun moralitas Indonesia pasti sering terjadi. Misalnya dari cara berpakaiannya, bertutur katanya, atau tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur yang ada, seperti misalnya tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Jadi Pancasila merupakan identitas dari negara Indonesia yang membedakan dengan negara-negara luar. Kemudian sebagai filter, jadi menyaring adanya paham atau ajaran yang bertolak belakang dengan Pancasila. Ini saling berkaitan dengan poin pertama. Kemudian sebagai pedoman atas generasi yang ada agar tidak kehilangan arah dalam bermasyarakat. Jadi ketika masyarakat sudah terjun, jadi seseorang jika sudah terjun dalam bermasyarakat sudah memiliki landasan atau pedoman. Misalnya kita di dalam bermasyarakat harus memiliki sikap toleransi. Kemudian sebagai penguatan karakter di sekolah, misalnya kita di sekolah seperti yang kita ketahui di sekolah sudah mengajarkan yang namanya profil pelajar Pancasila ya, sudah ada keterkaitannya dengan nilai-nilai luhur. Hal tersebut bisa membangun jati
jati diri anak sejak dini sebagai kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang baik di kemudian hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Bang Sandi. Oke. Ya. Oke, baiklah saya akan melanjutkan penjelasannya. Bentar saya geser dulu slide-nya. Iya, ini cukup panjang. Sebenarnya ada 3 saja. Rumusan tentang identitas manusia Indonesia yang dibagi menjadi 3 aspek utama sebagai identitas manusia Indonesia. Kami membagi menjadi 3 identitas aspek utama ini karena yang pertama dari Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan sosial masyarakat di Indonesia ini sangat erat dengan nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda dari setiap daerah. Maksudnya hal ini menjadikan sebagai perekat atau yang bisa menjembatani antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, yang melahirkan toleransi sehingga di masyarakat kita itu persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Oke, yang selanjutnya ada nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aisyah. Mungkin secara garis besarnya saja saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila ini menjadikan sebagai identitas atau ciri khas bangsa kita yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain ada di dunia. Mengapa demikian? Karena hanya di Indonesia terdapat begitu banyak suku, bahasa, perbedaan dari warna kulit, ras, dan yang lain sebagainya, serta perbedaan agama yang kita anut di Indonesia telah dibagi menjadi beberapa agama. Nah, setiap individu yang ada di Indonesia pastinya adalah insan-insan yang beragama. Jadi, insan-insan beragama inilah yang akan memunculkan nilai religiusitas. Jadi, setiap orang yang religius itu pasti dia akan menjadi orang yang berpancasila. Orang yang tidak religius atau tidak beragama berarti dia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya bisa lebih diperjelas oleh Mbak. Silakan, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatannya. Yang terakhir adalah nilai religiusitas. Jadi tadi sebelum kita belajar di sini kita berdoa tidak? Oh, berarti teman-teman melupakan nilai 1. Poinnya yang adalah nilai religiusitas. Jadi pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita mau makan, berdoa tidak? Mau belajar berdoa tidak? Iya. Keluar WC saja kita berdoa tidak? Iya. Benar sekali. Jadi Indonesia itu masyarakatnya sangat kental sekali dengan nilai-nilai agama. Jadi dalam nilai agama ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari seorang individu yang beragama. Itu ya. Kemudian nilai-nilai agama ini menjadi apa ya? Nilai-nilai yang berada pada peringkat pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan beragama ini bisa kita lihat di berbagai daerah. Kalau daerah yang paling menunjukkan religiusitasnya adalah yang pertama adalah negara Bali, Provinsi Bali maksud saya. Jadi Provinsi Bali itu sangat kental dengan nilai agama dan budayanya, di mana nilai agama dan budaya itu saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Jadi ketika mereka mau beribadah, tapi mereka di sana membawa budayanya. Jadi saling keterkaitan. Yang selanjutnya adalah Provinsi Aceh. Seperti yang kita kenal, Aceh itu dikenal dengan negeri, ada yang tahu tidak? Serambi Mekah. Jadi di sana masyarakatnya itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau syariat agama Islam. Jadi nilai-nilai ini menjadi apa ya, sesuatu yang melekat di dalam diri masyarakat Aceh di sana, tidak bisa dipisah karena apapun yang diambil, keputusan yang diambil semuanya berdasarkan kepada nilai religius
sebuah pedoman kita dalam berkehidupan sehari-hari ya. Jadi Pancasila ini menjadi ideologi kita, pedoman kita dalam berkehidupan. Jadi yang pertama adalah religiusitasnya. Jadi untuk menyatukan semua perbedaan itu, jadi perbedaan itu kalau dalam hadis adalah sebuah sunatullah, artinya sebuah yang seharusnya ada. Kalau semuanya negara kita ini sama, agamanya sama, wajah kita sama contohnya saja, itu menjadi sesuatu yang tidak menarik, tidak indah. Tapi kalau semuanya itu berbeda, itu akan menjadi indah. Kemudian karena perbedaan ini dan menjadikan nilai religiusitas ini menjadi pedoman kita dalam menilai perbedaan. Jadi kalau dalam sila pertama Pancasila mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu satu. Semua warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tidak ada larangan dari siapapun seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak bisa dilarang. Justru nilai-nilai religiusitas ini bahkan dikenal oleh negara lain sebagai nilai yang paling utama di Indonesia. Dan ada sebuah cerita. Jadi teman saya pernah memegang satu negara dari Kroasia. Dia datang ke Indonesia, dia bilang Indonesia tuh berisik. Berisik dengan apa? Dengan azannya. Tapi itu ciri khas kita. Kemudian dia ke Bali. Ternyata di Bali berbeda, tidak ada saya dengar suara azan. Seperti itu ya. Jadi religiusitas ini menjadi pedoman kita, menjadi perekat budaya kita. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.